Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Betanda Fajri, Deti Febriani, dan Yulia Triani. Di sini kami akan membahas mengenai berbagai bentuk keraguan dan penolakan terhadap agama. Keyakinan pada Tuhan dan keyakinan meragukan serta menolak eksistensi Tuhan tampaknya memiliki argumen tersendiri. Sebagaimana teisme mengungkapkan argumen tentang eksistensi Tuhan, ateisme memberikan argumen bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, eksistensi Tuhan menjadi objek perdebatan di kalangan filosof dan ilmuwan. Sebagian ilmuwan menuntut Tuhan yang empiris dan dapat dibuktikan. Namun, sebagian ilmuwan yang lain menyatakan bukti empiris itu tidak perlu bagi semua wujud, sebab tidak semua wujud dapat dilihat dan perlu dipikirkan. Ada wujud yang hanya dalam pikiran saja. Pembahasan dalam bidang metafisika tidak bisa didekati dengan pembuktian karena pembuktian menuntut adanya suatu empiris yang nyata. Kawasan metafisika bisa didekati lewat kekuatan dan kelogisan argumen masing-masing pihak yang berbeda. Jadi, yang bisa dilakukan adalah menguji argumen mana yang lebih benar, lebih kuat, dan logis sehingga dapat dijadikan pegangan. Nah, dalam pembahasan ini ada berbagai bentuk keraguan terhadap Tuhan, yaitu empirisme, materialisme, positivisme, dan freudianisme. Nah, yang pertama ada empirisme. David Hume merupakan tokoh filsafat barat yang mengembangkan filsafat empirisme Locke dan Berkeley secara konsekuen. Menurut David Hume, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal, yaitu kesan-kesan dan pengertian-pengertian atau ide-ide. Kesan-kesan adalah pengamatan langsung yang diterima dari pengalaman, baik pengalaman lahiriah atau batiniah, yang menampakkan diri dengan jelas, hidup, dan kuat seperti merasakan tangan terbakar. Ide-ide adalah gambaran tentang pengamatan yang redup, samar-samar yang dihasilkan dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang diterima dari pengalaman. David Hume menegaskan bahwa pengalaman lebih memberi keyakinan dibanding kesimpulan logika atau kemestian sebab akibat. Menurut Hume, akal tidak bisa bekerja tanpa bantuan pengalaman. Untuk pertama kali, kita tidak mungkin menangkap ide sebab akibat karena kekuatan-kekuatan partikular yang berjalan secara alami belum tertangkap oleh indera. Begitu juga akal tidak mampu sekaligus menyimpulkan berdasarkan satu peristiwa bahwa suatu sebab menimbulkan akibat tertentu karena hubungan itu bisa berubah-ubah dan kasuistis. Dengan penolakan terhadap teori kausalitas, Hume menghujat argumen ontologis dan kosmologis tentang keberadaan Tuhan dan sekaligus membatasi kemampuan akal. Munculnya positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte diwarnai oleh David Hume. Bahkan materialisme bisa dikatakan sebagai puncak dari empirisisme. Menurut Hume, ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai pengatur alam, ini berarti kita berhadapan dengan dilema. Kita berpikir tentang Tuhan menurut pengalaman masing-masing. Hume tidak mampu membuktikan Tuhan, kecuali Tuhan itu tidak sempurna seperti dunia ini. Agama berasal dari penghargaan dan ketakutan manusia terhadap tujuan hidupnya. Itulah sebabnya manusia mengangkat dewa untuk disembah. Hume meragukan eksistensi Tuhan karena tidak ada argumen yang kuat untuk membuktikan adanya Tuhan, baik secara a posteriori maupun a priori. Kita hanya tahu alam ini adalah materi. Jika kita mengasumsikan adanya kesejajaran sebab akibat, kita akan mengatakan bahwa alam ini disebabkan oleh sebab material, bukan sebab spiritual. Menurutnya, sumber utama dari agama itu adalah tahayul. Manusia pertama kali menemukan cermin di alam, kemudian menciptakan Tuhan-Tuhan sesuai selera masing-masing. Skeptisisme Hume terhadap agama juga berdasarkan determinisme yang kaku ini. Jika Tuhan Maha Baik, kenapa tidak menghilangkan kejahatan? Untuk masalah ini, dapat dijawab dengan kejahatan adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna. Kekuasaan Tuhan tidak diukur lewat entitas yang tidak memiliki kekuatan sama sekali atau lewat kekuatan natural. Tuhan memang berkuasa, manusia juga berkuasa. Tuhan memang
maha bebas dan manusia juga bebas. Tetapi kebebasan dan kekuasaan manusia lebih rendah tingkatannya ketimbang kebebasan dan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, kesempurnaan kebebasan Tuhan diukur lewat kekurang bebasan manusia. Positivisme. Positivisme adalah kelanjutan dari empirisme. Kalau empirisme menekankan pada pengalaman saja dan merendahkan fungsi akal. Adapun positivisme menggabungkan keduanya. Bagi positivisme, pengalaman perlu untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin agar akal mendapatkan suatu hukum yang bersifat universal. Empirisme menerima pengalaman subjektif, sedangkan positivisme terbatas pada pengalaman yang objektif saja. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi. Semua harus didasarkan pada data empiris. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia, dan ia dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Positivisme pertama kali diperkenalkan oleh Saint-Simon dan dikembangkan secara pesat oleh seorang sosiolog Prancis, Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sejarah manusia itu meningkat dari tingkatan pertama yang dilakukan tingkatan keagamaan kepada tingkatan yang kedua yang dikatakan tingkatan metafisik, dan akhirnya sampai kepada tingkatan yang ketiga yang dinamakan tingkatan positif, yaitu tingkatan pengetahuan atau sains, yang di dalamnya manusia tidak lagi suka memikirkan apa yang tak dapat mereka cobakan. Akan tetapi, manusia membatasi dan mendasarkan pengetahuannya kepada apa yang dapat dilihat, observable, apa yang dapat diukur, measurable, dan dapat dibuktikan, verifiable. Konsep ketuhanan dalam perspektif agama, Auguste Comte. Yang pertama, zaman teologis. Manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Yang kedua, zaman metafisis. Kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang abstrak. Yang ketiga, zaman positivisme, mengandalkan fakta yang ada di depannya. Selanjutnya ada materialisme. Materialisme yang dimaksud Marx adalah hal-hal yang nyata, realita, apa yang ada di dalam realitas sosial. Marx mengesampingkan hal-hal yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat, lebih-lebih sesuatu yang sifatnya hanya keyakinan. Ada 3 ciri khusus konsep materialisme Karl Marx. Yang pertama, dunia menurut sifatnya sendiri adalah materi. Segala macam kejadian dan fenomena yang terjadi di dunia merupakan bentuk materi yang bergerak, berhubungan, dan bergantungan. Yang kedua, sebuah realitas yang objektif yang berada di luar dan terlepas dari kesadaran kita. Dalam materialisme, hal yang dianggap primer adalah materi, karena materi dipahami sebagai sumber dari ide dan kesadaran. Dan yang ketiga, meyakini bahwa dunia dan hukum-hukumnya sepenuhnya bisa diketahui. Hukum alam yang telah diuji dengan percobaan dan praktik merupakan sebuah pengetahuan yang benar dan mempunyai bukti yang objektif. Pandangan materialisme terhadap fenomena mistis dan agama. Manusia telah sepakat bahwa agama menjadi wadah untuk segala ajaran-ajaran yang meyakini bahwa hal-hal yang imaterial adalah primer, dan segala sesuatu yang material tidaklah penting, bahwa segala sesuatu yang material berasal dari sesuatu yang imaterial atau Tuhan. Penegasan tersebut menggarisbawahi perbedaan mendasar antara agama dan materialisme. Materialisme pada awal kemunculannya adalah satu ajaran filsafat yang menekankan keunggulan faktor material atas yang imaterial. Ajaran ini menekankan bahwa materi merupakan hal yang premier dan hal yang imaterial dipandang sebagai hal sekunder. Materialisme muncul sebagai wujud pertentangan terhadap mitos-mitos Yunani kuno yang dirasa tidak dapat dibuktikan secara empiris, sehingga tidak dapat diterima sebagai sebuah kebenaran. Materialisme berubah mencari jawaban rasional dalam mencari kenyataan yang tetap maupun yang berubah-ubah di dalam semesta alam, termasuk permasalahan mitos dan kepercayaan atau agama. Aliran selanjutnya ialah aliran Freudianisme. Freudianisme digunakan dalam tulisan ini untuk menunjukkan pemikiran Sigmund Freud yang berpengaruh terhadap agama, terutama tinjauannya dari aspek psikologi. Salah satu jasa Freud yang banyak diakui oleh para ahli adalah teori psikoanalisis yang berguna untuk merawat orang sakit jiwa.
Adapun pandangannya tentang agama tercantum dalam 3 karyanya, yaitu Totem and Taboo, kemudian The Future and Illusion, dan Moses and Monotheism. Menurut Freud, hidup manusia mengandung misteri dan penderitaan. Seseorang merasakan penderitaan yang disebabkan oleh teman-temannya, penderitaan dari bencana alam, dan akhirnya penderitaan mengingat kematian, yang merupakan suatu misteri yang tidak mungkin diketahui artinya. Dalam keadaan yang amat sukar itulah, manusia ingin mencari pemecahan. Langkah pertama untuk memecahkan problem ini, menurut Freud, adalah menganggap bahwa alam itu seperti manusia. Di dalam alam, ada kekuatan-kekuatan yang merupakan person. Menurut Freud, peristiwa seperti bencana alam adalah sesuatu yang jelas dan logis. Semestinya manusia tidak lagi mencari sesuatu di balik itu. Menurut Sigmund Freud, kepercayaan keagamaan itu tidak ada dasarnya, sebab kepercayaan tersebut dapat diterangkan dari segi psikologi. Manusia, menurut Sigmund Freud, pada hakikatnya merasa aman di kandungan ibunya. Setelah dia lahir, mulai merasakan kenyamanan sehingga mulai terasing dan terpisah dari dunia nyaman. Dari sini, muncul konflik dalam dirinya, yaitu keinginan untuk hidup nyaman dan ketidakberdayaan untuk kembali pada dunia yang nyaman tersebut. Kemudian, timbul kebimbangan. Kebimbangan ini mencari tempat yang aman, yaitu agama. Agamalah yang memberikan alternatif untuk itu. Artinya, orang yang beragama sama dengan orang yang putus asa dan lari dari kenyataan untuk mencari perlindungan sebagaimana ia dalam kandungan. Agama demikian. Freud mengajarkan bahwa alam diciptakan oleh pencipta yang mirip manusia, tetapi lebih agung dan berkuasa dalam beberapa hal. Bahkan pencipta itu digambarkan sebagai Tuhan yang esa, kendati dipercaya juga Tuhan yang banyak. Anehnya, Tuhan itu selalu digambarkan dengan laki-laki, bukan perempuan. Fungsi lain dari agama, menurut Freud, adalah ajaran moral yang dapat juga dihubungkan dengan masa kanak-kanak. Orang beragama, demikian Freud, tidak ubahnya seperti anak kecil yang perlu bimbingan tersebut. Tuhan menjalankan dunia dengan memberikan aturan-aturan, pahala, dan dosa. Sebagaimana Feuerbach dan Marx, Freud menginginkan masyarakat kembali kepada kesejatian dirinya, yaitu dengan meninggalkan ilusi dan ketergantungan kepada Tuhan. Jadi, pemikiran aliran Freudianisme menyatakan bahwa agama merupakan hasil proyeksi semata dari kondisi psikologis manusia. Bahkan, Freud menyatakan bahwa agama merupakan produk dari orang-orang tidak dewasa atau infantil. Dan jika di suatu masa psikologis masyarakat sudah dewasa dan matang, maka dengan sendirinya agama akan hilang dengan sendirinya. Demikian yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.